فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Rajab, mereka pikir Sya'ban, dan sepakat memang seperti itu, mereka lupa, maka mereka pun menyerang, dan itu mereka mau berjihad di jalan Allah, mereka tidak berdosa, mereka mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah. Inilah syariat terakhir teman-teman sekalian, terjadi sebelum terjadinya perang Badar, ya. Termasuk kejadian sebelum perang Badar adalah di awal tahun kedua Hijriah, pengalihan kiblat yang tadinya menghadap Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram. Ini penutupan bahasan kita tentunya. Jadi kiblat dulu teman-teman sekalian itu menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa. Yahudi Nasrani juga menjadikan itu sebagai kiblatnya, dan sampai sekarang mereka menjadikan sebagai kiblatnya. Nabi SAW waktu di Mekah, kalau sholat mencari sisi Ka'bah, yang beliau sholat menghadap Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis. Karena beliau berharap sekali memang Ka'bah menjadi kiblat, kembali seperti di zamannya Ibrahim alaihissalam, di awal-awal bangun Ka'bah, gitu kan? Karena awalnya begitu. Nanti di zaman Musa, di zaman Isa alaihissalam baru teralihkan ke Baitul Maqdis. Jelas Nabi SAW melakukan itu, tapi berharap supaya Ka'bah bisa jadi kiblat. Sampai hijrah ke Madinah, tersebar isu yang tidak enak nih. Dari siapa? Dari orang-orang Yahudi. Mereka bilang Muhammad tuh karang-karang agamanya. Buktinya mereka juga muslimin sholat menghadap sama kiblat kami. Al-Quran itu juga dicomot-comot saja. Ayat Taurat, ayat Injil disatuin jadi Al-Quran. Jadi ini nggak benar. Buktikanlah hai orang-orang Arab, suku-suku Arab disebarin berita kalau Muhammad hanya mencontohi kami, buktinya sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Maka selalu Nabi SAW waktu itu menengadah wajahnya ke langit, selalu melihat ke langit. Harapannya Nabi SAW supaya Ka'bah kiblat dialihkan, jangan lagi ke Baitul Maqdis, supaya menutup syubhatnya dan fitnahnya orang-orang Yahudi. Terus saja Nabi SAW berharap kepada Allah sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 144, dan ini penutupan bahasan kita tentunya pada pagi ini. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-Baqarah 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Satu ayat ini artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menegadah ke langit, hai Muhammad. Jadi Nabi SAW setiap mau pergi masjid, lihat ke langit, berharap Allah pindahkan kiblat ke Ka'bah. Lalu, maka sungguh kami akan memalihkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Mulai sekarang, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram adalah benar dari Tuhan mereka, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ayat ini tentu mengandung banyak makna ya. Yang pertama, pengalihan kiblat ya, resmi pada saat itu pengalihan kiblat. Sampai ada satu suku yang kita kenal di Madinah. Suku ini kalau tidak salah namanya suku Amir. Suku ini lagi menghadap Baitul Maqdis, lagi sholat asar. Turun ayat ini di waktu sebelum sholat duhur. Nabi SAW sholat Masjid Aqsa, ke Masjid Haram, sementara orang-orang ini masih sholat di Masjid Aqsa. Dan utusan Nabi SAW datang ke tempat mereka setelah atau sementara mereka sholat asar. Gitu kan? Lalu pengutusan Nabi SAW teriak dari luar mengatakan, wahai muslimin, sesungguhnya kiblat telah dialihkan ke Ka'bah. Maka mereka pun akhirnya di 2 rakaat sholatnya ke Masjid Maqdis, 2 rakaat mereka sholat ke Masjid Haram. Maka dikenal dengan Masjid Kiblatain, masjid yang memiliki 2 kiblat. Juga di sini dikatakan Allah SWT pastikan kalau ahli kitab, teman-teman sekalian, sangat tahu kalau betul-betul ya Ka'bah itu rumah Allah. Dan Allah memastikan mereka ahli kitab tahu kalau itu betul petunjuk dari Tuhan. Pada saat itu teman-teman sekalian, akhirnya seluruh orang Yahudi terdiam dan mereka tidak bisa lagi menyebarkan fitnah. Dan pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala memastikan Ka'bah menjadi kiblat resmi muslimin sampai hari kiamat.
Dan yang terakhir ada poin juga, kejadian terakhir sebelum perang Badar pada Ramadan tahun 2 Hijriah diwajibkan berpuasa Ramadan sebulan penuh. Dan Nabi SAW memerintahkan muslimin untuk mengerjakan puasa pertama dalam Islam, dan waktu terjadi perang Badar terjadi di bulan Ramadan, mereka sementara puasa. Dan insya Allah nanti malam kita akan bahas tentang perang yang mulia, kemenangan pertama Islam, yaitu perang Badar. Perang Badar. Allahu a'lam.